Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, keluarga kudus. Membangun keluarga yang ideal menjadi cita-cita semua orang, di mana suami, istri, dan anak-anak punya relasi yang dekat dengan Tuhan sehingga mampu menjalin cinta kasih yang indah dalam rumah tangga. Ketika Tuhan tidak menjadi dasar hidup, tak heran saat godaan dan aneka persoalan menerpa, bangunan keluarga itu bisa roboh. Kasus perceraian merebak, kekerasan dalam rumah tangga terus bergejolak. Rumah tidak lagi menjadi home, penghuninya merasa tidak betah di rumahnya sendiri. Semoga keluarga kita tidak mengalami krisis seperti ini, karena Tuhan ada dan tinggal di dalam rumah kita. Sebagai orang tua, Yosef dan Maria diimani sebagai orang tua yang harmonis, satu, setia, bahu-membahu dalam mendidik anak dan membina keluarga. Yosef seorang yang saleh, benar-benar menunaikan tanggung jawabnya sebagai ayah dalam keluarga. Demikian juga Maria yang selalu hormat pada kebijakan suaminya. Keharmonisan dan kesatuan mereka menjadikan kanak-kanak Yesus semakin bertambah hikmatnya. Keluarga kudus adalah model bagi keluarga-keluarga masa kini. Misi, identitas, peran, dan panggilan keluarga zaman sekarang patut mencontoh keluarga Nazaret ini. Berbagai macam tantangan hidup perkawinan dan keluarga selalu dijiwai dan disemangati oleh teladan Yosef, Maria, dan Yesus. Dengan demikian, pasangan suami istri dan anak-anak tetap bisa menghayati hakikat dan tujuan perkawinan yang gereja kehendaki. Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Mengapa keluarga Santo Yosef dan Bunda Maria disebut keluarga kudus? Apakah karena tidak pernah ada percecokan atau kesalahpahaman di antara mereka? Mereka disebut keluarga kudus karena Yesus hadir di antara mereka. Ia hadir di dunia dan lahir dalam sebuah keluarga. Santo Yosef
dan Bunda Maria. Dalam keluarga inilah Allah berkenan menjadi seorang bayi mungil. Kehadiran dan kelahiran Yesus menguduskan keluarga ini serta menghantar orang lain, para gembala di padang gurun dan para majus, kepada perjumpaan dengan Allah. Yesus Kristus adalah bukti terbesar kasih Allah kepada manusia. Keluarga menjadi bait suci, yaitu tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Marilah kita lahirkan Yesus Kristus dalam keluarga kita, sehingga setiap anggota keluarga kita berjalan menuju Allah. Semoga kelahiran Yesus Kristus memberikan damai dan sukacita bagi keluarga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.